Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus terus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami, dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 yang berkata demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai orang-orang yang mendapatkan sebuah hak istimewa di dalam status sebagai bangsa pilihan Allah, tidak serta-merta membuat bangsa Israel bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendak hati. Allah tidak mau mereka hidup di dalam buaian status pilihan Allah, namun tidak mengerjakan apa-apa. Oleh karena itu, kehadiran Tuhan mendorong mereka untuk melakukan segala sesuatu di dalam keyakinan akan kehadiran Tuhan. Kehadiran Allah memiliki peranan penting dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kita setiap hari. Dan hal ini ada dalam penggalan kalimat berkat yang mungkin setiap minggu kita dengarkan dalam ibadah. Seperti berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu, berkatilah roti dan air mereka, berkatilah umat-Mu dengan kekuatan kesehatan. Rangkaian kalimat yang menyentuh aspek penting di dalam kehidupan, yaitu kebutuhan jasmani setiap kita. Kita memerlukan ucapan doa berkat ini untuk terus memotivasi hidup kita mengiring Tuhan dengan setia. Yang pertama, berkati usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Kita yang telah memiliki tanggung jawab sebagai pelaku usaha, baik atasan maupun bawahan, seberapa besar ataupun kecil usaha kita, uluran tangan berkat Tuhan sangatlah penting bagi setiap usaha kita. Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan kita, berapapun hasil yang didapatkan, kalau semua dikerjakan dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir dalam segala aktivitas kita, maka uluran tangan Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Firman Tuhan dalam kitab Amsal mengatakan, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Yang kedua, berkatilah roti dan air mereka.
Perjuangan kita dalam segala usaha pekerjaan kita tentu akan menghasilkan makanan dan minuman bagi seisi rumah kita. Bangsa Israel telah menikmati pemeliharaan Allah selama 40 tahun di padang gurun. Setiap hari Allah menyediakan mana berwarna putih seperti ketumbar dan rasanya seperti kue madu untuk disantap bersama keluarga mereka. Tetapi untuk mendapatkan mana tersebut, mereka harus bangun pagi-pagi untuk memungut mana tersebut sebanyak 1 gomer atau 1/10 eva. 1 eva sama dengan kurang lebih 36 liter. Dan mana ini akan rusak kalau disimpan lebih dari 1 hari. Khusus hari Sabat tidak rusak. Untuk memperoleh makanan saja bangsa Israel harus tunduk pada aturan Allah. Selalu ada ketentuan Allah yang berlaku bagi kita ketika menikmati pemeliharaan Allah. Jika Allah sanggup memelihara suatu bangsa selama 40 tahun, Dia juga sanggup memelihara kita dengan kuasa-Nya yang masih sama. Yang ketiga, berkatilah umat-Mu dengan kekuatan dan kesehatan. Ucapan berkat di dalam bagian ini sangat penting bagi kita. Kita mungkin sangat rajin berolahraga, menjaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Itu pun bisa menjadi bentuk ucapan syukur kita akan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan untuk meresponi kekuatan dan kesehatan yang Allah limpahkan bagi kita, maka kita perlu untuk terus-menerus mengucap syukur kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 29-31 mengatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hal ini berarti bahwa Tuhanlah satu-satunya pribadi yang menjadi penolong bagi kita untuk memperbaharui kekuatan kita. Kita mungkin lelah dan jenuh dengan keadaan yang sementara kita hadapi saat ini. Bisnis kita sedang bergejolak, macet dan terancam rugi besar. Stok makanan kita berkurang atau sangat minim. Keadaan membuat kita sangat sulit berdoa dan mengucap syukur. Tetapi Allah kita tidak pernah menutup mata kepada kita yang terus yakin dan selalu berseru kepada Dia. Allah kita adalah Allah yang setia. Kuasa-Nya sanggup memberikan pemeliharaan yang sempurna untuk kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika kita menerima berkat yang diucapkan atas kita setiap minggunya di akhir ibadah, baik itu berkat atas usaha, makanan dan minuman, kekuatan dan kesehatan, sebenarnya kita sedang diingatkan untuk tidak menjalani hidup ini dengan kekuatan sendiri, tetapi untuk terus mengandalkan Tuhan dan menyadari kehadiran Tuhan yang nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Doa berkat bukan hanya ritual di akhir ibadah, melainkan pernyataan iman bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber segala sesuatu, sumber kelangsungan hidup kita, sumber nafkah yang halal dan cukup, sumber kekuatan saat kita letih, dan sumber kesehatan di tengah dunia yang penuh tantangan. Bahkan saat semua terasa menekan, saat jerih lelah tidak membuahkan hasil, saat ketidakpastian masa depan menghantui pikiran kita, justru dalam momen inilah Tuhan ingin kita melibatkan Dia dalam seluruh proses hidup kita. Kita diajak untuk tidak terjebak pada pemikiran bahwa kita bisa mengandalkan kepintaran, pengalaman, jaringan sosial atau kekuatan fisik kita semata, tetapi justru menundukkan diri
dalam kerendahan hati dan berseru seperti pemazmur yang mengatakan, "Bukan kepada kami ya Tuhan, tetapi kepada nama-Mu lah kiranya kemuliaan." Ketika kita menyadari bahwa seluruh berkat, baik itu hasil kerja, makanan di meja, nafas setiap pagi, tenaga dan daya tahan tubuh, semuanya adalah anugerah, maka hati kita pun akan terdorong untuk hidup dengan penuh rasa syukur, menjaga integritas, dan melayani Tuhan dengan segenap hati. Inilah kehidupan yang diberkati, bukan kehidupan yang bebas masalah, tetapi kehidupan yang terus memandang Tuhan dalam segala perkara dan percaya bahwa hadirat-Nya cukup untuk menopang dan memberkati kita. Bahkan di tengah kekeringan sekalipun, berkat Tuhan tidak selalu datang dalam bentuk kelimpahan materi, tetapi dalam bentuk damai sejahtera yang melampaui segala akal, kekuatan baru yang mengalir tanpa henti, serta penghiburan yang membuat kita tetap bertahan bahkan ketika situasi belum berubah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Allah yang kudus dan kekal, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa segala sesuatu yang kami miliki, pekerjaan, makanan, kesehatan, dan kekuatan, semuanya berasal daripada Tuhan. Dan karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia dan bersyukur dalam segala keadaan, mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah, dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang memelihara kami dengan sempurna. Berkatilah usaha kami, berkatilah rumah tangga kami, berkatilah kami dengan damai sejahtera, dan kuatkanlah tubuh serta jiwa kami, agar kami dapat terus mengikut Engkau dengan penuh sukacita dan pengharapan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah pada malam hari ini yang sudah kami dengarkan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi,
Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu ya Bapa. Sembuhkan sakit penyakit mereka Tuhan. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Berkati perekonomian mereka ya Tuhan. Serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.